Untuk membahas prospek dan rekomendasi Safe Haven, kita telah bersama Mania Rohi, Senior Executive Manager Solid Gold Berjangka. Ya, Mas Mania, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibanding kemarin? Oke, untuk emas sendiri tercatat di BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta pada hari ini ditutup di harga Rp847.400 per gram, yang mana pada satu hari sebelumnya, tepat di tanggal 5 Juli 2021, ditutup di Rp843.700 per gram, mengalami kenaikan Rp3.700 per gram, dengan volume transaksi 982 settle lot pada hari sebelumnya, dan pada hari ini volume transaksinya 90 settle lot. Ini diakibatkan oleh penutupan pasar Amerika Serikat yang terjadi tepat satu hari sebelumnya akibat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, Pak Andra. Ya, bagaimana peluang kenaikan harga emas dengan perkembangan COVID-19? Oke, untuk peluang kenaikan harga emas pada pekan ini itu dilihat dengan meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Ini mengakibatkan daya tarik tersendiri buat emas sebagai aset safe haven, dan emas juga menjadi salah satu komoditas yang paling dicari di tengah pandemi seperti ini. Ini bisa dilihat pada hari ini khususnya harga emas berkilau di harga atau di level psikologis di $1.800 per troy ounce, Pak Andra. Lalu seperti apa rekomendasi Anda untuk investor emas pekan ini? Oke, untuk para investor pada pekan ini kita bisa lihat bahwa pergerakan harga emas cukup signifikan. Bisa dilihat dari pertama meningkatnya COVID-19, kemudian ada isu tapering yang meredah, dan ini adalah waktu yang tepat untuk para investor untuk melakukan transaksi buy atau time to buy dengan level resisten itu berada di area 1810 untuk resisten 1 dan 1850 untuk resisten 2, Pak Andra. Bagaimana rekomendasi investasi CPO dengan perkembangan harga komoditas, Mas Mania? Oke, untuk CPO sendiri pada pembukaan CPO di awal pekan ini mengalami penurunan. Itu terjadi karena penutupan pasar Amerika Serikat yang tutup pada awal pekan kemarin. Namun pada hari ini CPO sempat meningkat. Itu terjadi karena peningkatan yang cukup tinggi, naik lebih dari 1% akibat permintaan yang cukup tinggi di India dan Cina. Hal ini yang membuat harga CPO cukup menguat, Pak Andra. Ya, untuk tren harga CPO semester 2 dengan perkembangan sentimen global seperti apa, Mas Mania? Oke, untuk CPO pada penutupan semester 1 pada pekan kemarin sempat terjadi penurunan, meskipun secara keseluruhan pada semester 1 kemarin CPO mengalami kenaikan. Ini diakibatkan oleh pasokan yang berlebih dan lonjakan produksi yang naik cukup tinggi, yaitu 10%. Nah, sehingga di semester 2 ini harga CPO diperkirakan menguat. Ini diakibatkan oleh sentimen yang terjadi pada dua negara, yaitu negara konsumen terbesar di dunia, ada India, yang mana pemerintah India memutuskan untuk melakukan pengurangan atau biaya masuknya turun dari 15% menjadi 10%. Ini menyebabkan biaya impornya menjadi turun atau murah. Dan kemudian untuk Indonesia sendiri, pada bulan ini mereka melakukan harga acuan yang lebih rendah dibandingkan satu bulan sebelumnya, sehingga biaya beban untuk ekspornya lebih murah. Sehingga untuk CPO sendiri pada semester 2 ini mengalami penguatan dan bagus untuk para investor atau pelaku pasar untuk melakukan transaksi buy untuk CPO. Ya, dengan pembukaan kembali aktivitas ekonomi, bagaimana pengaruhnya pada permintaan Robusta? Oke, untuk permintaan Robusta sendiri memang pada awal pembukaan pekan ini itu mengalami penurunan. Ini terlihat harga Robusta mengalami penurunan 1,2% menjadi $1.687 per ton. Meskipun secara keseluruhan untuk Robusta sendiri masih berada di level tertinggi karena pada penutupan Jumat kemarin sempat mengalami kenaikan tertinggi atau kenaikan tajam pada 2,5 tahun terakhir, yaitu di level $1.737 per ton, Pak Andra. Sehingga bisa dibilang untuk Robusta sendiri meskipun mengalami penurunan, untuk saat ini kopi Robusta cukup berada pada level tertinggi.
Lalu rekomendasi Anda untuk komoditas dengan situasi pandemi seperti saat ini resikonya apa, Mas Mania? Oke, kalau dilihat untuk komoditas sendiri, saya masih tetap lebih optimis pada untuk pertamanya adalah emas, di mana emas masih tetap akan berkilau di tengah situasi pandemi ini. Emas kita tahu sendiri, emas sebagai aset safe haven yang pada saat ini harga emas sudah mencapai level psikologis 1.800 dan akan mencapai level resisten 1 di 1.810. Kemudian untuk resisten 2-nya 1.850. Kemudian di urutan kedua untuk komoditi sendiri, itu ada di CPO. Itu saya merekomendasikan untuk para investor adalah buy, karena dilihat tadi dengan ada sentimen positif yang terjadi di dua negara, yaitu India dan Indonesia. Kemudian di urutan ketiga, bisa kita merekomendasikan untuk Robusta sendiri, itu kita wait and see, kita melihat jika permintaan naik, maka harga Robusta pun akan naik. Demikian Pak Andra. Baik, terima kasih informasi dan analisanya Mas Mania Rohi, Senior Eksekutif Manager PT Solid Gold Berjangka.